Oke, pembukaan aja kali ya. Oke, udah. Temenin dong on cam nih. Oke. Sambil nunggu Miftah nih on cam. Oke, aku mau greeting dulu nih. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kabarnya gimana nih? Boleh dong dijawab baik atau reaction. Oke, baik Kak. Oke. Yang lain gimana nih? Oke, baik. Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, aku mau ucapin nih selamat datang kembali di Bersinar Project. Oke, di sesi kali ini di Menyinari Sejarah, kali ini kita bakal bahas soal 2019. Oke, soalnya udah aku bagiin kemarin di Discord ya. Mungkin udah dijawab sama di-download biar nanti bisa dibahasnya enak gitu. Oke, sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu nih. Siapa tahu ada yang lupa sama aku nih. Oke, perkenalin nama aku Rap Marsikal. Bisa dipanggil Ekal atau Marsikal. Aku asalnya dari Solo. Aku di sini sebagai tutor sejarah. Oke, Kak, untuk sesi kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama teman aku tutor juga nih. Dia itu tutor sejarah sama tutor sosiologi nih. Keren banget nih orangnya nih. Mif, perkenalan Mif. Iya, halo. Perkenalkan, nama aku Miftah. Tapi sebelumnya maaf banget ya, aku kayaknya lagi ada kendala jaringan. Mungkin nanti bakal on cam di tengah-tengah ya. Oke. Karena waktunya udah jam 4 lebih 8 menit, kita langsung mulai aja nih ke pembahasannya nih, mulai dari soal yang pertama. Oke, aku bukain soalnya dulu nih, teman-teman. Oke, udah kelihatan semua belum ya? Boleh dong dijawab. Udah kelihatan nih, Kak. Oke, mantap. Oke, aku mau dong suaranya nih buat soal yang pertama. Ini yang pertama, aku kan Mif, jatahnya. Iya. Oke, aku mau dong dengerin suaranya siapa ya. Willy dong, Willy. Ini temen aku nih. Willy, Sosum Willy. Minta tolong dong soal yang nomor 1 nih. Ya, aku dibacain aja ya. Soalnya aku ya sama jawaban kamu ya, kalau boleh. Alasan juga. belum ngerjain nih. Oke deh. Oke, nanti teman-teman bantu Willy ya. Oke, silahkan Will. Perlunya melakukan kritik sumber ketika hendak melakukan penulisan karya sejarah adalah. Oke, teman-teman apa nih jawabannya nih soal nomor 1 nih? Teman-teman bisa langsung aja taruh di kolom chat aja. Oke, boleh ini. Oke, A. Oke, aku mau denger dong jawab alasannya kenapa pilih A. Oke, aku pilih acak aja ya. Sosum Asa boleh dong on mic kenapa pilih jawabannya yang A. Oke, mic aku error. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau kasih alasannya kenapa pilih option A? Atau bisa boleh aja dong. di chat di room chatnya aja, nggak apa-apa. Iya, Nanti di kita chat bacain. boleh. Di chat boleh, on mic juga boleh nih. Sabi banget. Oke, kita tungguin dulu Mif. Coba Mif. Oke, kita langsung bahas aja ya kenapa. Oke, katanya ada yang bilang nih kritik sama dengan verifikasi. Oke deh. Oke, kita bahas nih langsungan nih. Ada yang mau jawab dulu nih. Oke, dari Sosumeri nih. Aku bacain ya, kritik sumber berkaitan dengan kritik intern dan ekstern. Kalau ekstern menguji autentitas, sedangkan kalau kritik intern itu menguji kredibilitas. Betul tidak, Kak? Oke, kita cek nih, benar apa enggak nih. Oke, jadi di pembahasannya, apa nih? Oke, ya benar jawabannya yang A. Kayak gini, teman-teman. Benar kata Meryl. Oke, kalau aku salah nyebut namanya, aku mohon maaf ya. Jadi tahap-tahapan penelitian sejarah itu ada 4 tahap. Yang pertama ada heuristik, yang kedua ada kritik atau verifikasi, yang ketiga ada interpretasi, yang keempat ada historiografi.
tahap yang pertama dulu nih. Tahap pertama itu mengenai pengumpulan dan pelacakan bukti-bukti sejarah. Jadi pada tahap pertama ini teman-teman nanti kalau mengadakan penelitian sejarah, teman-teman cari nih mau pakai bukti-bukti apa aja yang terkumpul di daerah yang mau teman-teman teliti itu. Kayak ya mungkin kayak ada prasastinya atau ada surat-surat gitu, teman-teman kumpulin sebanyak-banyaknya dulu. Selanjutnya nih ke yang kedua, yaitu kritik atau verifikasi, yaitu kalau tahap kedua ini mengenai tahap pengujian bukti atau data sejarah. Meliputi ada dua nih, seperti yang dibilang sama Meryl, yaitu ada kritik eksternal dan yang kedua ada kritik internal. Kritik eksternal itu apaan sih? Kritik eksternal itu menguji keautentikan bukti atau data sejarah. Sedangkan kritik internal itu menguji kredibilitas bukti data sejarah. Jadi gini teman-teman, kalau eksternal itu lebih ke data sejarahnya itu benar-benar asli menceritakan merupakan bagian dari bukti sejarah yang benar-benar teman cari apa enggak gitu loh. Jadi kayak misal teman-teman dapat nih bukti sejarah mungkin surat X atau prasasti X mengenai kerajaan misal Tarumanegara. Nah, itu teman-teman benar cek kalau di kritik eksternalnya ini benar-benar prasasti Tarumanegara bukan. Jadi kritik eksternal itu begitu. Kalau kritik internal itu mengenai informasinya yang ada di bukti sejarahnya gitu. Jadi misal kalau tadi nemunya prasasti X, udah teman-teman uji nih, ternyata benar ini salah satu bukti dari kerajaan Tarumanegara. Terus isinya apa? Apakah benar ceritain tentang Tarumanegara? Oke, gitu. Terus lanjut ke tahap yang ketiga itu ada interpretasi, yaitu tahap perangkaian fakta sejarah. Jadi kayak dikira-kira ternyata dikira-kira dari penelitinya ini nyeritainnya gimana sih dirangkai gitu. Selanjutnya nanti di tahap terakhir itu ada historiografi, yaitu tahap penulisan fakta sejarah. Oke, jadi masuk ke soalnya nih. Kan di soal ditanya perlunya melakukan kritik sumber sejarah ketika hendak melakukan penulisan karya sejarah. Jadi kan kata kuncinya di kritiknya ini nih teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu yang benar, yang A. Karena kan tadi kritik itu ada dua. Yang satu menguji kredibilitas, itu kritik internnya, sedangkan autentiknya itu kritik eksternnya. Oke, apakah ada pertanyaan nih mengenai soal nomor 1 nih? Atau soal nomor 16 nih? Oke, mungkin kebesaran. Belum. Boleh banget kalau mau tanya nih di kolom chat atau di Oke, jelas. On mic juga boleh kok. Oke, jelas. Oke, paham. Kalau jelas kita langsung ke nomor 17 kali ya, Kak. Oke deh. Oke, Mif. Gantian nih, Mif. Nah, nomor 17, kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya yang A, tradisi penyembahan tugu batu berupa obeliks, yang B, kepercayaan terhadap dewa-dewa, yang C, menganut konsep dewa raja, yang D, tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga, yang E, tata cara upacara galungan. Yang mana tuh? D, oke. Pada jawab oke, Dono. Jawabannya kreatif ya. Kreatif. Oke, boleh dong alasannya kenapa pilih D nih? Mungkin Mifta juga mau tahu nih. Tuh. Kan ada option A, B, C, sama E nih. Kenapa nih yang dijawab malah D? Kasih alasannya dong teman-teman, boleh banget. Kalau malu untuk on mic nggak apa-apa, taruh aja di kolom chat. Oke, ini ada yang bilang nih, Sosum CC katanya yang A itu Mesir, Kak. Yang ditanya di Indonesia. Oke, mungkin... Oke, ini ada lagi, Mif. Karena kalau A itu nggak ada hubungan dengan roh-roh dan juga obelisk ada di Mesir. Oke, Mif. Langsung aja, Mif. Kelihatannya, Mif. Kita langsung aja. Oke, jadi pembahasannya... Jeng. Bener, yang di D ya tadi. D itu
tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Sebenarnya animisme itu kan merupakan sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan roh nenek moyang. Nah, ini tuh ada di kebudayaan megalitikum. Kebudayaan megalitikum tuh menghasilkan bangunan batu besar yang digunakan untuk keperluan religius. Sebenarnya pertanyaan A itu, maksudnya option yang A itu bisa jadi pengecoh juga nih, teman-teman. Kalau misalkan kalian, karena kan di sini peninggalan masa megalitikum tuh ada menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, dan obelix. Nah, cuman kalau kalian kurang teliti dan nggak ngebaca yang di Indonesianya, itu bisa jadi kalian ngepilih yang A. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan kepercayaan animisme masyarakat praaksara yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan obelix itu adanya di Mesir. Kalau di Indonesia tuh ada waruga. Waruga itu kuburan batu. Ini ada di daerah Sulawesi. Kuburan-kuburan batu yang kayak tumpuk-tumpuk kayak gitu bentukannya. Ada pertanyaan nggak nih? Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D. Oke, ada pertanyaan nih, Mif kelihatannya Mif. Yang ini kelihatannya dia tanya ke opsi A nih. A itu animisme atau dinamisme ya, Kak? Oke, lo apa gue Mif yang jawab nih? Coba dari Marsekal dulu. Oke deh. Kan ini tadi tanyanya kenapa? Wait, mana sih? Bentar teman-teman. Agak chaos nih. Oke, yang mana sih tadi? Sumpah, oke. A itu animisme atau dinamisme? Oke, animisme atau dinamisme. Tradisi penyembahan kalau Tugu Batu itu sebenarnya bisa animisme atau dinamisme sih, karena dulu kalau menurut aku waktu masa megalitikum itu kan tadi yang aku tulis di PPT ini ada 3 kepercayaan nih. Ada animisme, kepercayaan roh halus, yang kedua ada dinamisme, kepercayaan akan benda-benda yang punya kekuatan gaib, yang satu lagi itu ada tuh namanya totemisme, itu kepercayaan kepada hewan-hewan yang dianggap suci. Kalau bicara yang option A ini tergantung masyarakatnya yang di daerah sekitaran situ. Bisa mereka menganutnya animisme, bisa menganutnya dinamisme, bisa juga menganutnya totemisme. Kalau menurut aku begitu sih. Nah, jadi kalau lebih rincinya itu, animisme itu kepercayaan sama roh nenek moyangnya, kalau dinamismenya itu kepercayaan pada benda gaibnya. Jadi kalau animisme yang rohnya aja, kalau dinamisme tuh lebih ke barangnya. Jadi kayak misalkan pohon, biasanya orang ada yang muja-muja pohonnya dikasih sesajen, itu masuk ke dinamisme kayak gitu. Benar banget itu, benar. Oke, ini ada yang mau tanya. Ya nih ada yang tanya lagi nih, Mif. Kalau upacara galungan itu masuknya kepercayaan apa, Kak? Ini Bapak gue, Mif, yang jawab nih. Upacara galungan tuh yang ada di Bali kan ya? Iya, benar. Itu gimana, Mif, menurut lo? Kalau menurut gue itu Hindu sih, belum masuk ke itu kan sesudah praaksara sih kalau menurut gue. Upacara galungan itu upacara yang dirayakan oleh umat Hindu Bali. Jadi lebih ke apa ya? Ke ritual keagamaan aja sih itu. Ke agama Bali. Agama Hindu maksudnya. Sorry. Iya, benar. Oke, apakah sudah jelas? Iya. Kini aku sambil scroll ya, karena pertanyaannya lumayan sih. Oke, Kak, kalau ini ada lagi nih, Kak, kalau Dewa Raja namanya apa, Kak? Aku jawab ya, Mif, ini ya, Mif. Oke, kalau konsep Dewa Raja itu sama sih, itu masuknya ke kepercayaan nanti di Hindu-Buddha. Bagi yang opsi B, terus opsi yang C ini Hindu semua sih. Ini juga Hindu. Oke, aku tulis bisa nggak? Ini Hindu sih. Oke, mungkin udah jelas ya. Atau gimana misi nih yang tanya nih? Atau orangnya nih orang. Oke, ya jadi kenapa enggak milih yang A? Karena aku jelasin tambahan nih. Kan dibilang di opsi A itu kan tradisi penyembahan tugu batu berupa obelix. Sebenarnya tugu batu itu ada di Indonesia yang namanya itu menhir.
Cuman kan di soal dibilang ini berupa obelisk. Kalau berupa obelisk itu berarti kan benar-benar persis gitu. Jadi lebih ke yang D nih teman-teman. Oke. Apakah boleh dilanjut? Lanjut, Kak. Lanjut aja nih Oke. kayaknya udah jelas. Oke deh. Lanjut nih. Mau dong bacain soal dong sama opsi jawabannya nanti apa? Boleh dong Fani Natasha nih. Halo Fani Natasha. Nama Departemen Kehakiman pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah Jawaban kamu apa nih? Oke, ada yang jawab nih. Shiobu. Oke. Oke, mungkin yang udah. B, Kak. Oke, mantap. Oke, B semua nih kelihatannya nih. Ini udah pinter, Mif kelihatannya, Mif. Kita nggak usah ngajar aja, Mif. Oke, enggak. Udah pada rajin Oke, ya. nih. Gak apa-apa, bagus. Ya nih, Steve udah tahu bener nih. Oke, kita bahas nih. Oke, jadi pembahasannya apa nih? Oke, jadi yang bener yang B ya teman-teman, Shiobu. Oke, ya tadi itu yang di opsi A itu Saimubu itu Departemen Keuangan. Kalau yang B tadi itu yang ditanya tuh teman-teman, Shiobu itu Departemen Kehakiman. Kalau Somubu itu yang di opsi C tadi itu Departemen Urusan Umum. Kalau Kotsubu itu yang di opsi D itu nanti Departemen Lalu Lintas. Sedangkan yang di opsi E Sangyobu itu Departemen Perusahaan dan Industri. Jadi ini semua departemen waktu masa pendudukannya Jepang. Ini sebenarnya trivia sih teman-teman. Kalau nggak tahu sebenarnya juga wajar karena jarang-jarang sih soal kayak gini keluar. Oke, ini ada yang bertanya nih, Somobu itu bukannya Departemen Urusan Umum ya? Kalau setahu aku sih, iya Departemen Urusan Umum sih, bukan Departemen Agama sih. Aku dapatnya ini dari SKS kuning sih. Oke, mungkin nanti bakal dicari lagi deh. Apakah ada pertanyaan nih? Jadi yang nomor 18 ini, Departemen Keuangan apa Kak namanya? Departemen Keuangan itu yang opsi A, Saimubu. Nanti tenang aja kok, ini PPT-nya bakal dibagiin kok nanti. Oke deh. Oke, boleh lanjut ya. Udah jelas ya. Kak salah nyilang. Oh iya. Sorry. Oke, mana sih Eres? Oke. Sorry. Oke, thank you. Thank you Zia. Oke, lanjut nih. Lanjut Mif, ini Mif. Oke, silahkan. Scroll ke bawah, tolong. Oke, boleh. Iya, tujuan nasionalisasi The Javas Bank yang pada tahun 1952 menjadi Bank Indonesia adalah, ayo apa nih? Yang A itu ada membentuk dan menyelenggarakan bank sendiri. Yang B membentuk dan mempunyai bank sirkulasi sendiri. Yang C memberi pinjaman kepada kaum pengusaha menengah dari dan atas. Yang D memberi pinjaman kepada kaum pengusaha kecil. Yang E memberi pinjaman kepada kaum pengusaha kecil dan masyarakat luas. Kenapa tuh B? Kenapa nggak A gitu? Ya ini boleh nih kasih tahu nih alasannya nih kenapa pilih B nih. Membentuk dan Sukarelawan mempunyai nih. bank sirkulasi. Kenapa pilih B? Suka bebek deh kelihatannya Demif ini Musa nih. Oke, mungkin boleh langsung aja sih Mif. Langsung jawabannya aja ya. Oke deh. Ini mau PPT atau gimana? PPT aja, nggak apa-apa. Oke, PPT deh. Nah, jadi fungsi The Javas
Bank itu merupakan, jadi dulunya The Javas Bank itu merupakan bank swasta punyanya Hindia Belanda. Dia fungsinya sebagai bank sirkulasi. Nah, bank sirkulasi ini tugasnya untuk mengedarkan uang kertas dan logam. Ini sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, dulu pas zaman kemerdekaan, Indonesia tuh masih belum punya bank sirkulasi sendiri. Jadi dia masih pakai bank dari zaman Hindia Belanda, masih pakai The Javas Bank. Nah, sedangkan untuk mengatur keuangannya sendiri, kan Indonesia udah merdeka tuh, kan nggak mungkin kan masih pakai bank yang dari swasta itu. Jadi pada zamannya pemerintahannya Natsir ya, yang pertama itu tuh dia menasionalisasikan The Javas Bank. Nah, terus si The Javas Bank itu diganti nama jadi BNI. Kayak gitu. Iya. Ada pertanyaan nggak nih? Iya, Mana benar nih, banget. DJB ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Iya, benar tuh, Meryl. Ada pertanyaan, jadi jawabannya 19B nih. Ya. Semua sih tadi sih, keren-keren sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ada nih Mif, BI jadi swasta atau BUMN Kak? Oke, gimana nih Mif yang jawab? Siapa nih? BI itu kan Bank Indonesia ya? Iya, benar-benar. Dinasionalisasikannya jadi BNI. Jadi tadinya kan The Javas Bank. Nah, dari The Javas Bank itu diganti nama jadi BNI. Makanya ada Sorry, logo. Mif. Kenapa? Bukannya dinasionalisasinya jadinya BI ya, bukan BNI ya. Karena tuh kalau setahu aku sih itu ada dua sih. Sebelumnya kan ada BNI sama The Javas Bank. Cuman karena BNI-nya itu nggak terlalu kompeten, akhirnya yang dianggap kompeten jadi si bank sentralnya itu The Javas Bank, terus nanti dinasionalisasi itu jadinya BI sih, bukan BNI sih setahu aku sih. Oke, ya benar sih, benar kata Steve ya. Iya. Pada 1 Juli 1953 dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Iya, sorry. Jadi Bank Indonesia. Iya, benar. Oke, nggak apa-apa Mif. Oke, keren, Steve keren sih. Oke, gimana nih, lanjut nggak nih? Jadi, ya benar, jadi dari Javas Bank jadi BI. Gimana nih, apakah ada pertanyaan? Oke, mau cari cari aja sih nasionalisasi di Javas Bank. Nanti ada sih jurnalnya gitu. Teman-teman boleh baca. Nanti aku bakal drop sih ke Discord. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi atau boleh lanjut ke nomor 20? Oke, lanjut nih. Oke, aku lanjutin ya, Mif. Iya, lanjut aja. Oke, aku mau denger Steve dong. Steve dari tadi keren nih. Oke, yang nomor 20 nih, Steve. Boleh dong bacain soalnya sama pilihan kamu apa alasannya juga nih. Beberapa fenomena yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ialah, aku jawabnya itu Kak, adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan Kak. Yang A ya berarti. Karena kalau yang B itu PKI doang Kak. Oke. Apakah teman-teman A juga nih? Yang lain juga pada A nih. Oke. Ada yang jawab lain tim A semua nih. Ya nih. Berbeda itu baik kok. Oke, tim A semua nih, Atta Halilintar nih kelihatannya nih. Nanti apaan sih Kak? Oke, jadi langsung aja ya. Oke, makasih Steve tadi, alasannya juga bagus kok. Iya, benar. Jadi yang benar itu jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, jadi kan ditanyanya tadi tuh gimana sih fenomena yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi cirinya demokrasi terpimpin itu kekuasaan Presiden Soekarno itu sangat besar dan tidak terbatas. Di mana itu nanti kekuasaannya itu presiden itu nggak bisa dijatuhin sih.
Terus nanti bakal ada yang namanya dominasi kekuatan Partai Komunis Indonesia, karena pada masa demokrasi liberal, Partai Komunis itu nggak pernah gabung sama yang namanya kabinet manapun, jadi namanya itu bersih. Jadi waktu demokrasi terpimpin itu Soekarno sangat senang banget sih sama PKI. Selanjutnya ada pemasyarakatan ajaran Nasakom. Jadi ajaran Nasakom ini ajarannya Soekarno buat yang namanya biar nggak pecah lagi sih, nggak kayak dulu di demokrasi liberal. Terus nanti dominasinya presiden ini juga kelihatan di politik luar negerinya Indonesia, di mana lebih condong ke blok timur. Oke, jadi kan ini ditanya beberapa fenomena yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman, karena adanya dominasi presiden dalam segala kegiatan pemerintahan. Oke, apakah ada yang mau ditanya ini? Jadi ya, ini demokrasi terpimpin itu semuanya Lord Soekarno, bener? Ya. Oke, yang B. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung nih, sabi banget sih. Oke, nggak ada nih. Oke, Steve udah jelas nih kelihatannya nih. Oke, kalau yang D itu, ya yang D itu sebenarnya nggak kontra sih, bener kayak kata Steve. Bener. Keren Steve, keren nih. Steve Gila. keren banget nih. Ya nih, next BP tutup nih kelihatannya nih. Jadi tutor sejarah ya Steve. Ya nih. Oke, Mif, boleh nih. Oke, nomor 21. Silakan, Mif. Sektor pertanian menjadi fokus utama kebijakan pemerintah Orde Baru sejak Pelita 1 karena ini zamannya Pelita 1 nih, Orde Baru, Pak Soeharto. Oke, ada yang jawab D nih. Dedi. Oke. Oke. Alasannya karena Pelita masih berkaitan erat dengan pertanian nih, katanya Steve. Oke. Berarti Oke, kita langsung aja sih. kali ya ke PPT-nya. Nah, iya bener banget. Jadi di Pelita 1 itu jawabannya yang D, karena fokus utamanya itu pada pertanian dan revolusi hijau. Tujuannya itu mengubah masyarakat petani tradisional menjadi petani modern. Nah, tujuan dilaksanakan Pelita 1 itu dapat disimpulkan kebanyakan masyarakat Indonesia tuh masih berorientasi kepada hasil pertanian sebagai penghasilan hidupnya. Jadi rata-rata orang Indonesia pada waktu itu tuh kerjanya tuh petani. Ini rata-rata ya, nggak semua orang. Jadi makanya pemerintah itu ngefokusin banget nih pertanian Indonesia biar lebih maju kayak gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Gimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Atau mau disanggah boleh kok. Kak Igi apa lupa ya? Oke, aku izin jawab ya Mif yang Igi itu ya. Iya. Oke, yang Igi itu kurang lebih tuh kayak aku lupa sih duluan Igi dulu atau CGI dulu. Itu kayak Indonesia kayak diberi bantuan gitu, bantuan secara finansial. Kalau nggak salah, kalau Igi itu ada Belandanya nanti bakal dibubarin sih, karena ketuanya itu Belanda. Pak Soeharto tuh mengiranya kalau nanti diketuai Belanda itu ekonomi Indonesia bakal diatur sama Belanda gitu. Setahu aku gitu sih. Igi dulu Kak. Oke, thank you. Iya, IG itu boleh, tujuannya ngasih bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. Cuman pada tahun 92, IG itu bubar karena Indonesia menolak bantuan dari Belanda karena dianggap terlalu banyak gitu mengaitkan pinjaman luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Oke, kalau C maksudnya apa ya Kak? Oke, ada yang tanya nih, program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang lebih efisien ditemukan. Gimana nih Mif? Lo dulu deh, atau gue?
Implementasi dan ekstern pertanian lebih efisien ditemukan. Oke, aku izin jawab nih. Kan ini ditanyanya pelita 1 nih. Sedangkan kalau setahu aku revolusi hijau itu agak lebih jauh sedikit sih dari pelita 1, agak nanti beberapa tahun setelahnya. Jadi program intensifikasi sama ekstensifikasi itu kan salah satu dari revolusi hijau atau pancausaha tani sih. Jadi itu agak lebih lama karena ini bicaranya tentang pelita 1 tuh ya, itu intinya tuh dulu bagaimana cara mengubah petani Indonesia yang tradisional ke petani yang lebih modern atau nama lainnya farmer gitu. Dan ya persis kayak yang diomongin Miftah tadi, jadi mayoritas penduduk Indonesia pada waktu pelita 1 itu masih berorientasi hidupnya sama hasil pertanian. Jadi ini kalau yang C agak jauhan sih. Mungkin di pelita-pelita selanjutnya baru ada sih. Oke, ada yang tanya nih, pelita sama repelita sama atau enggak? Pelita sama, aku izin jawab lagi ya, Mif. Pelita sama repelita itu beda sih. Kalau pelita itu punyanya Orba, sedangkan repelita itu punyanya Pak Karno. Itu nanti di programnya Ali kedua. Ingat Ali Sastroamijo yang kedua. Oke, apakah ada pertanyaan? Atau Miftah mau menambahkan boleh? Oke, lanjut nih. Lanjut. Gimana, Tom? Ini di Teman-teman. aku ada suara hujan kedengaran nggak? Aman kok, Mif? Nggak ada. Oh ya udah. Oke, lanjut. Oke, enggak, Kak. Oke, aku lanjutin ya, Mif. Yang nomor 22. Aku mau denger gantian dong, Ubi. Boleh dong nomor 22-nya nih. Oke, kenapa tuh pilih A? Kenapa pilih pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak gitu? Terus kenapa pilihnya yang A nih? Ubi dipanggil nih, ya nih. Muncul dong, Ubi. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Iya, boleh. Tuh disemangatin tuh, ayo Ubi. Oke, ada yang beda nih. Nurul bilangnya B. Oke, Ubi ganti B. Perlu. Oke deh, karena mungkin Ubi masih malu-malu, aku langsung aja ya ke pembahasannya. Oke, jadi nomor 22 itu yang benar, yang B ya teman-teman. Jadi masalahnya gini sih, aku langsung ke soal aja nih. Oke, apakah udah kelihatan? Oke, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak MPR melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna MPR ke-12. Dampak penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban tersebut adalah oke, jadi kalau menurut aku ini yang benar adalah yang B, karena waktu itu tuh Habibie itu ini kan ditanya dampak penolakannya ya teman-teman. Nah, waktu itu tuh Habibie itu memang melepaskan Timur Timur karena dianggapnya ya udah ini kalau dibiarin malah merugikan Indonesia. Oke, nanti aku jawab. Oke, jadi karena dianggapnya itu banyak merugikan Indonesianya sih Timur-Timurnya, karena gini, waktu itu sebenarnya untuk melindungi martabat TNI, karena pada saat itu tuh tentara Australia tuh juga turun tangan perihal masalah Timur-Timur ini. Jadi kalau dibiarin berlama-lama atau berangsur-angsur gitu dapat menurunkan martabat TNI-nya sendiri. Oleh karena itu Habibie ya udah deh lepasin aja. Di satu sisi juga kalau Indonesia melepaskan Timur-Timur, otomatis Indonesia bakal dapat juga tuh yang namanya keuntungan lewat devisa. Karena kan kalau sebelumnya Timur-Timur jadi bagian Indonesia, kalau ada barang yang dikirimin ke sana, otomatis Indonesia nggak malah keluar biaya. Sementara kalau Timur-Timur udah pisah, lebih untung karena bisa jadi devisa gitu. Tapi pandangan parlemen itu berbeda, karena waktu itu tuh parlemennya itu dipimpin sama Bapak Amin Rais. Beliau itu menganggap ini merugikan Indonesia banget karena udah perjuangan lama-lama berdarah-darah juga, jadinya setelah
setelah Timur referendum ini, Habibie dipanggil tuh buat namanya LBJ. LBJ itu biasanya tiap tahunan sih kala itu. Ya, dari LBJ-nya Habibie itu ternyata ditolak sama MPR lewat mekanisme voting. Akhirnya dampaknya tuh Habibie nggak bisa mencalonkan diri lagi sih jadi presiden Indonesia. Jadi nanti digantiin sama Gus Dur sama Megawati. Ada pertanyaan? Emang isi pidatonya apa sih, Kak? Kalau isi pidatonya aku kurang tahu sih, tapi kalau mungkin teman-teman kepo nanti boleh buka kok di YouTube, ada kok waktu Habibie berpidato itu. Oke, mau tanya, Timor Leste aslinya emang nggak masuk wilayah Hindia Belanda kan, Kak? Iya benar, Timor Leste itu nggak masuk wilayahnya Hindia Belanda karena Timor Leste itu dulu tuh menjadi bagian dari wilayahnya Portugis. Ada namanya kerajaan kalau nggak salah Larantuka itu masuk wilayahnya Portugis. Sebenarnya ada perebutan dengan Hindia Belanda tapi sampai akhirnya itu tetap dipegang sama Portugis. Oke, mungkin sudah menjawab Iqbal. Pasti boleh nggak? Oke, boleh banget. Nah, jadi kan Kak, kalau di sini kan ditanya dampak penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban tersebut. Nah, otomatis MPR itu udah menolak pidato Habibie tadi. Nah, kalau yang C, D, E itu kata kuncinya merevisi, berkonsultasi, dan menyelesaikan tugasnya. Kalau misalnya ditolak, berarti Habibie itu nggak perlu melakukan bagian C, D, E itu. Jadi dia jadi otomatis C, D, E itu salah gitu Kak. Nambahin gitu aja sih, biar gampang analisisnya Kak. Gitu. Iya, bagus banget. Makasih buat tambahan jawabannya. Tadi Steven ya? Steve. Iya, Kak. Namanya Steve ya? Makasih ya. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, berarti kita langsung lanjut aja ke 23 nih. Kalau dua-dua udah aman. Kak Marsekal ke-mute nih. Nah, kita lanjut di 23 ya. Pernyataan di bawah ini terkait dengan peradaban Sungai Eufrat dan Tigris kecuali, ayo ini yang mau jawab bisa langsung on mic-nya, kalau nggak langsung di ini aja nih, di kolom chat. Ini ada kata kuncinya kecuali ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong, peradaban Sungai Eufrat dan Tigris itu di masa apa sih? Ada yang inget nggak nih? Ya, Mesopotamia tuh. Mesopotamia. Ya bener nggak Mif itu Mif? Ya bener nih Mesopotamia. Oke, Meso. Oke, keren. Ya, jadi jawabannya pada apa nih? Kebanyakan D sih Mif, kelihatannya Mif. Oke, langsung kita jelasin aja kali ya. Nah ini benar banget nih jawabannya yang D, yang masih praaksara. Karena pas zamannya Mesopotamia itu kan terkenal dengan peradabannya yang udah maju pada zamannya ya. Ini kita lihat nih. Nah, dia tuh letaknya ada di sini nih. Karena dia lokasinya juga strategis, ngebuat tanahnya itu subur banget. Akhirnya mereka tuh mengenal bercocok tanam. Sebagian peradaban kuno perekonomiannya bersandar di bidang pertanian. Hal itu terletak lewat peradaban dekat sungai. Nah, Sungai Eufrat sama Tigris ini tuh ada di pinggiran apa ya? Mereka itu kan bentuknya kayak bulan sabit gitu kan. Nah, si Mesopotamianya tuh ada di sini nih, kan kelihatan tuh gambarnya. Nah, itu ngebuat daerahnya itu subur banget. Makanya, nah mereka juga udah kenal namanya tulisan paku atau piktograf. Jadi nggak mungkin kalau misalkan masa praaksara, karena praaksara kan masih belum kenal tulisan kan ya. Nah, di zaman Mesopotamia juga udah ada Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi itu kayak apa ya, hukum Hammurabi. Itu tuh kayak peraturan-peraturannya gitu. Nah, terus yang keempat ada model bangunan zigurat. Ini tuh kayak menara gitu yang dibuat untuk dewa-dewi peradaban Mesopotamia. Salah satunya itu yang paling terkenal namanya Babel. Pertanyaannya nih. Iya, bener banget
C. Ini udah maju sekarang. Ya beda kayak analis. Mif, sorry, suara lo kelihatannya putus-putus deh. Oke, macet kayak di Depok. Oke, kita tunggu dulu nih. Ya nih. Masih, Mif, masih putus-putus. Coba deh. Kayaknya gara-gara lagi hujan. Oke deh. Oke, aku ambil alih dulu nih. Oke, jadi ya yang tadi itu kayak dijelasin Miftah tadi itu, yang opsi A-nya kan udah jelas karena terletak di antara dua sungai. Di mana dari dua sungai itu benar biasanya peradaban-peradaban tuh cari yang dekat-dekat dengan sungai biar bisa bercocok tanam karena nanti daerah sekitarnya itu bakal subur. Nah, terkait yang B, huruf tulisannya berupa piktograf. Ini benar karena dulu itu ada tulisan yang namanya tulisan paku di Mesopotamia. Sedangkan yang C ini juga benar, waktu Hammurabi itu dia menciptakan hukum pertama atau hukum tertua di dunia. Tulisannya itu tulisan paku atau piktografnya ini. Oke, terus yang terdapat bangunan dengan model zigurat ini benar, itu buat menara pemujaan gitu sih buat dewa-dewa Mesopotamia. Jadi kan ini ditanyanya yang kecuali, jadi yang benar yang D ini. Apakah ada pertanyaan? Kak punya contoh peraturan Hammurabinya enggak? Kalau setahu aku sih yang hukum Hammurabi itu isinya tuh intinya kalau setahu aku tuh kayak mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu sih. Hukumnya gitu sih setahu aku. Jarang-jarang kok pertanyaannya sampai sekompleks itu. Tenang aja, nggak mungkin juga. Tapi kita juga nggak tahu sih, simak. Oke, apakah ada pertanyaan nih? Apakah sudah menjawab juga nih? Gimana Itu suara aku udah balik lagi setahu belum? aku. Udah Mif. Lancar, clear. Oke. Mata ganti mata itu apa ya? Kalau ya benar kata Rai. A for an eye, eye for an eye itu ya itu setahu aku sih isinya hukum Hammurabi. Jadi kayak kalau ada pelanggarannya mencuri ya udah potong tangannya gitu. Oke, ya benar kata Sandri juga. Apakah ada pertanyaan terkait nomor ini? Oke. Oke deh, boleh lanjut atau aman? Apakah aman semua? Oke, lanjut nih. Oke, nomor 24. Oke, mau dong dengar suaranya siapa ya? Febri Susian dong, boleh. Nomor 24 nih. Kamu boleh bacain soalnya sama jawaban kamu apa? Boleh dong minta tolong on mic. Ayo, siapa tadi? Febri Susian nih. Febri. Yo Febri. Insiden Teluk Babi adalah salah satu upaya Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba pada 1961 dengan cara, kalau aku C, Kak. Oke, kenapa tuh alasannya yang C? Karena kalau nggak salah CIA itu udah merencanai pembunuhan tuh lebih dari 400 kali untuk Fidel Castro, kayak ngasih racun dan lain-lain, tapi Fidel Castro-nya masih hidup. Jadi menurut aku operasi rahasia untuk membunuh Fidel sih, Kak. Nggak tahu kalau salah. Oke deh. Oke. Thank you. Oke, teman-teman yang lain ada jawaban yang lain nggak? Ini ada yang jawab B nih. Banyakan bebek sih. Ada yang mau kasih alasan nggak nih? Kenapa jawabannya B? Kenapa nggak C sama kayak Febri? Atau mungkin ada yang A? Laura dong, boleh. Laura. Kenapa pilih B? Atau Iqbal nih, boleh salah satu dong. Oke, ada yang A juga nih.
Oke, ini beragam ya jawabannya. Ada A, B, C. Oke deh. Oke, aku langsung aja nih ke penjelasannya nih. Oke, jadi kalau menurut aku sama Miftah itu jawabannya tuh yang B ya teman-teman. Jadi ini insiden Teluk Babi itu suatu peristiwa antara CIA bersama kelompok-kelompok anti pemerintahnya Fidel Castro melawan Fidel Castro-nya sendiri atau pemerintahannya Fidel Castro. Jadi tujuannya CIA sama kelompok anti pemerintahnya itu untuk menggulingkan pemerintahan Castro yang berhaluan komunis dengan cara memberikan bantuan dana dan pelatihan militer bagi orang-orang buangan Kuba untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Fidel Castro. Cuman nanti akhirnya Fidel Castro yang menang sih, dan Amerika Serikat atau CIA ini kalah. Jadi ini suatu berita memalukan bagi Amerika Serikat yang merupakan negara besar, nanti kalah sama negara kecil Kuba gitu. Nah, kita balik ke soal nih. Oke, jadi kan di soal tuh ditanya dengan cara apa, kan terutama yang insiden Teluk Babi ini. Insiden Teluk Babi ini itu caranya apa? Sebenarnya kalau yang tadi yang dibilang sama siapa sih, aku tadi lupa. Yang tadi jawabnya Febri itu ya? Febri. Oke, sorry aku lupa namanya. Oke, kalau melakukan operasi rahasia untuk membunuh Fidel Castro nih, sebenarnya tujuan akhir dari semua operasinya itu benar untuk membunuh Fidel Castro. Tapi kan ini ditanyanya insiden Teluk Babi dan caranya itu gimana? Nah, caranya itu membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk menyerbu Kuba yang nantinya CIA sama orang-orang perantauan itu nanti ngelawan pemerintahnya Fidel, tapi CIA dan orang-orang perantauannya itu nanti kalah dan menjadi berita memalukan sih buat Amerika Serikat. Jadi ini yang benar yang B ya teman-teman. Oke nih, apakah ada yang mau bertanya atau menyanggah nih? Boleh banget. Tadi juga ada yang jawab A nih, mendorong terjadinya revolusi di Kuba. Oke, ada yang bertanya. Oke, itu orang Kuba merantau kemana, Kak? Oke, kalau setahu aku sih, itu oke, mereka boleh dibuang gitu. Jadi mereka tuh kayak orang-orang yang gak suka sama Fidel, terus akhirnya dia pergi dari Kuba. Jadi orang-orang buang, makanya dibilang orang-orang buangan. Ya benar, kurang lebih begitu sih. Perantauannya kurang lebih kayak orang-orang buangan gitu. Apakah sudah menjawab Sosum Gilang? Oke, sambil aku jawab nih. Ini pas masa Perang Dingin. Iya, ini benar pas masa Perang Dingin. Ini tuh kalau teman-teman boleh ingat tuh yang krisis misil Kuba. Ini jadi pra-peristiwanya itu sih, awal-awalnya gitu. Oke, apa ada dampak ke AS-nya nggak, Kak? Karena berita itu apa cuma dilihat sebagai sesuatu yang ada sih, ada dampaknya nanti tuh intinya Presiden AS kala itu tuh namanya John F. Kennedy. Dia itu tahu tuh kegagalan CIA dan Presiden John F. Kennedy itu berusaha semaksimal mungkin sebenarnya biar beritanya ini nggak di blow up sama media, tapi akhir-akhirnya tetap ke blow up juga, dan nanti bakalan lebih ramai lagi waktu ada yang namanya krisis misil Kuba sih. Itu nanti bakal benar-benar kayak ketegangan dunia sih, kayak mau perang nuklir gitu. Apakah sudah menjawab? Iya benar, John F. Kennedy itu terbunuhnya ditembak ya, benar-benar. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mengenai soal nomor 24 ini? Kalau udah balik ke PPT yang tadi nggak? Oke, boleh. Gimana nih dia? Oke, udah. Makasih, Kak. Oke. Berarti ini udah aman ya, udah jelas. Oke deh. Benar kata Rai. Itu yang nembak katanya Lee Harvey Oswald sih. Sebenarnya juga nggak jelas sih siapa yang pembunuhnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan sebab akibat. Ini kalian masih ingat kan cara jawabnya? Jadi pernyataan pertama, ini sebabnya.
Pusat kekuasaan Mataram kuno di Jawa Timur yang dipindahkan dari Jawa Tengah oleh Empu Sindok bernama Kerajaan Medang Kamulang. Sebab Kerajaan Medang Kamulang yang berpusat di tepi Sungai Brantas memiliki arti penting dalam bidang ekonomi. Apakah ini berhubungan? Apakah pernyataan 1 dan 2 benar? B. Kenapa tuh tidak berhubungan? Kenapa mereka nggak berhubungan? Banget nih, siapa nih yang mau menjelasin nih? Selain Steve dong, yang lainnya boleh nih. Kasih tahu dong. Kepo nih kita. Bener-bener. Oke, nggak apa-apa deh, Steve lagi nih. Oke, ini. Yang di atas katanya ngebahas masalah pemindahan, yang B ngebahas, yang bawah ngebahas pusat. Oke, katanya gitu sih. Simpelnya gitu katanya. Iya. Oke, kalau misalkan ada yang jawab lagi. Oke, jadi pusat kekuasaan Mataram kuno di Jawa Timur itu dipindahkan ke Jawa Tengah. Benar, ini oleh Empu Sindok. Jadi dipindahinnya karena waktu itu tuh ada kejadian Gunung Merapi. Ada gunung meletus kayak gitu. Terus akhirnya dipindahinlah ke Medang Kamulang. Nah, dipindahinnya ke daerah dekat Sungai Brantas. Ini merupakan kelanjutan dari Mataram kuno yang hancur akibat letusan Gunung Merapi. Ya, ini benar banget nih. Kita ke yang itunya aja, soalnya aja, Kak. Nah, jadi yang pernyataan pertama itu ini benar nih. Pusat kekuasaannya dipindahin oleh Empu Sindok ke dipindahin terus berubah nama jadi Medang Kamulang. Ini benar. Terus yang pernyataan keduanya, Kerajaan Medang Kamulang berpusat di tepi Sungai Brantas, ini juga benar. Terus dia punya arti penting dalam bidang ekonomi juga benar, karena tepi Sungai Brantas itu dulu jadi tempat singgah kapal. Jadi itu tuh jadi jalur pelayaran gitu. Jadi makanya mereka itu kan kalau misalkan kapal berlayar gitu kan pasti singgah terus jualan-jualan barang gitu kan. Nah, jadi dia itu memiliki arti penting dalam bidang ekonomi karena itu jadi tempat singgah kapal, jalur pelayaran. Iya, letusan gunung api. Ya, ini benar nih katanya si Fani Natasha. Harusnya kalau berhubungan pernyataan yang bawah lebih ngebahas ke pemindahannya. Nah, tapi kalau yang ini lebih ngebahas ke pusat kerajaannya ada di mana. Ya, jadi jawabannya yang B. Bagus. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait soal nomor ini? Boleh banget kok ditanyain. Santai aja. Oke, lanjut nih. Aman, cukup. Oke, aku lanjutin ya. Oke, aku izin lanjutin nih. Oke, yang atas dulu nih. Aku mau tanya nih dari teman-teman nih. Perang yang dikobarkan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat. Benar apa salah nih teman-teman? Benar atau salah? Oke, kata Nurul benar. Oke, benar. Oke, lanjut nih ke yang bawahnya nih. Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram, dan Raja Ampat. Benar apa salah nih? Oke, benar. Oke, apakah benar juga? Oke, benar. Oke, sekarang gimana nih? Kalau benar-benar ini berhubungan apa enggak nih? A atau B nih? Benar. Oke, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ya. Oke deh. Oke, kita bahas ya. Jadi kalau menurut aku sama Miftah, ini jawabannya itu A yang A ya teman-teman. Gini, kenapa yang A? Jadi awal gini, Pangeran Nuku itu siapa sih? Jadi Pangeran Nuku itu merupakan pewaris tahta yang sah dari Kesultanan Tidore. Beliau itu merupakan anak dari Sultan Jamaluddin yang kerap menentang Belanda atau VOC. Nah, terus kenapa sih Sultan Nuku atau Pangeran Nuku ini melawan Belanda? Nah, kala itu tuh perjuangan ayahnya atau Sultan Jamaluddin itu berhasil
ditangkap sama Belanda sih, diselesain gitu, di mana beliau akhirnya diasingkan ke Jawa sih. Nah, selepas itu selepas diasingkan, Belanda itu mengangkat adiknya Sultan Jamaluddin, yaitu namanya Sultan Patra Alam. Nah, dari situ sih nanti Pangeran Nuku itu melakukan gerakan gerilya gitu untuk melawan dominasi Belanda dan bersama dengan Patra Alam ini atau saudaranya bapaknya Pangeran Nuku. Nah, perlawanannya gimana? Selepas ayahnya ditangkap dan diasingkan oleh pihak Belanda, Kesultanan Tidore itu tadi kan dikuasai sama Patra Alam. Nah, Patra Alam itu bekerja sama dengan Belanda untuk melawan Sultan Nuku. Sementara, Sultan Nuku itu mendapat bantuan dari beberapa wilayah yang merupakan wilayahnya Kesultanan Tidore yang nggak puas sama Sultan Patra Alam sama Belanda nih karena dominasinya. Di mana daerahnya itu ada Seram bagian timur, terus sampai Raja Ampat, bahkan mendapat bantuan juga dari Kepulauan Mindanao yang ada di Filipina dan Inggris. Kak, aliansi itu apa? Oke, jadi langsung aja nih. Karena tadi kan, menurut aku nih juga benar semua atas bawah nih benar karena perang yang dikobarkan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 itu berusaha melawan Belanda. Ini benar. Terus Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram dan Raja Ampat. Ini benar juga nih teman-teman karena kan tadi tuh perangnya itu kan gara-garanya ada dominasi dari pihak Belandanya, terus Pangeran Nukunya sampai terusir. Nah, dari situ sih teman-teman Pangeran Nukunya berhasil menjalin kekuasaan atau aliansi dengan beberapa wilayahnya gitu. Jadi ini menurut aku berhubungan sih. Nih, aku mau ngejawab pertanyaannya Mei nih. Tadi dia nanya aliansi itu apa. Jadi lebih kayak penggabungan. Jadi kayak kerjasama gitu. Misalkan ini Nuku kan dia pengen menjalin aliansi dengan penguasa lokal Halmahera. Nah, jadi Nuku itu kan dari Tidore. Nah, si Tidore itu pengen kerjasama nih sama Halmahera. Nah, kerjasama itu disebut aja dengan namanya aliansi. Iya, kayak persekutuan gitu, kayak jadi geng gitu. Oke, apakah ada pertanyaan terkait yang ini? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke 27 atau gimana nih? Ada yang tunggu kurang dulu jelas? deh. Oke, udah, kita tunggu. Ayo teman-teman. Gimana nih, clear semua? Kalau udah clear boleh di chat atau mic bilang clear aman gitu dong. Benar. Oh, ini Oke, bentar belum udah... belum ke 27 ya. Oke, bentar. Sabar. Sabar, Kay. Dia semangat sekali. Oke deh. Oke deh, Mif. Oke, udah clear nih. Oke, kita 27 nih. 27 yang pernyataan 1. Kemenangan kelompok liberal di parlemen membuka jalan terhadap masuknya pengaruh kapitalisme swasta dan dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Sebab pada masa ekonomi liberal, pemerintah Hindia Belanda memiliki peran besar dalam mengatur hubungan antara pengusaha Eropa dan masyarakat pedesaan Jawa. Aduh, ini ada yang bilang C, benar salah. Benar salah. C. Yang bilang B juga tuh. Oke, gimana nih, Mif? Ada yang bilang B, ada yang bilang C nih. Langsung aja atau gimana nih? Kita langsung aja nih. Oke deh. Pembahasannya. Jadi, yang benar. Awal mulanya ini dari itu kan dari akhir kultur Stelsel kan. Program ini berakhir dari kemenangan kelompok liberal di parlemen Belanda yang menjunjung tinggi HAM, di mana pelaksanaan kultur Stelsel sendiri tidak mempedulikan HAM rakyat Hindia Belanda. Nah, terus ada tuh namanya politik pintu terbuka. Politik ini tuh kayak sebagai pengganti dari program kultur Stelsel gitu, diusung oleh kelompok liberal agar Hindia Belanda itu lebih terbuka untuk modal asing. Nah, untuk pelaksanaannya ini dikeluarkannya beberapa kebijakan. Ada UU Agraria
sama ada juga ini Agaris Belsuit. Ini cara pronunciation-nya gimana ya? Sorry kalau salah ya. Kita lanjut ke pertanyaannya aja deh. Nah, jawaban yang satu itu benar, di mana kemenangan kelompok liberal di parlemen itu membuka jalan terhadap masuknya pengaruh kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Ini dibuktikan oleh adanya politik pintu terbuka ya. Benar. Ya. Yang kedua itu kenapa benar? Karena pada masa ekonomi liberal, pemerintah Hindia Belanda memiliki peran besar dalam mengatur hubungan antara pengusaha Eropa dan masyarakat pedesaan di Jawa. Jadi di sini pemerintah Hindia Belanda itu dia ngebantu lewat UU Agraria yang dia buat. Nah, UU Agraria itu dibuat untuk apa sih namanya? Kayak hubungan apa ya? Untuk ngebantu hubungan Aturan gitu sih, pengaturan sewanya. Iya, pengaturannya. Iya, ada satu lagi. Iya benar kata Ray, ada gula. Oke, makasih Ray. Jadi aku tambah ini yang dari pernyataan bawahnya. Jadi itu yang di pernyataan bawahnya itu kan pemerintah Hindia itu dibilangnya punya peran besar. Ini benar sih, karena waktu itu tuh yang namanya tanah kolonial itu itu sebenarnya udah diatur di UU Agraria, di mana sewanya itu paling lama itu 75 tahun, nggak boleh lebih, nggak minimal segitu. Nah, waktu itu tuh tetap sih, walaupun ini yang namanya ekonomi liberal, tapi kalau ekonomi liberalnya di kolonial Hindia Belanda ini tetap diatur sebagian besar sama pemerintah kolonialnya, jadi nggak serta-merta dikasihin ke swastanya langsung gitu. Jadi apakah ada pertanyaan? Ekonomi yang di Indonesia ini nggak liberal benar-benar bebas, di mana Indonesia yang ngatur. Jadi ini tuh masih istilahnya Indonesia masih jadi boneka lah. Ya benar, ada campur sebenarnya ada campur tangannya besar banget sih dari pemerintah kolonialnya. Jadi nggak 100% liberal. Oke, ada yang tanya nih. Swasta itu para investornya gitu nggak sih yang megang Indonesia itu tetap pemerintah Belanda? Ya benar kata Nurul, itu swasta itu bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa asing. Kalau bangsa-bangsa asing tuh dulu sebutannya itu buat bangsa Arab atau bangsa Cina gitu. Jadi itu mereka yang tanam modal, sementara yang mengaturnya itu sebagian besar itu oleh pemerintah kolonialnya. Oke, apakah sudah menjawab Nurul? Atau ada pertanyaan lagi nih? Oke. Thank you, Steve. Oke deh. Yang lain gimana nih? Udah paham juga nggak sama Steve nih? Oke, Nurul paham nih juga nih. Yang lain? Oke, paham. Oke, boleh dilanjut ya ke nomor 28. Kita jelasin ulang bawah kenapa bisa bener. Oke, boleh deh. Oke, yang bawah aja kan. Oke, kan dibilangnya gini. Pada masa ekonomi liberal, pemerintah Hindia Belanda memiliki peran besar dalam mengatur hubungan antar pengusaha Eropa dan masyarakat pedesaan Jawa. Nah, waktu ekonomi liberal itu sebenarnya kalau pengertian secara umum harusnya kan liberal benar-benar secara serta-merta itu dikasih ke swasta semua. Cuma waktu dulu itu, waktu ekonomi liberal di Hindia Belanda itu enggak, pemerintah Hindia Belanda itu tetap punya porsi buat ngatur, di mana mulai dari undang-undangnya, aturan-aturannya itu tetap yang ngelakuin itu atau yang ngebuat, dan nantinya nertipinnya itu juga dari pemerintah kolonial Hindia Belandanya. Jadi yang punya peran besar itu pemerintah kolonialnya, bukan pengusaha Eropanya. Gitu. Apakah sudah jelas, Laura? Kan ini dibilangnya peran besar sih. Gimana teman-teman? Oke deh. Oke, boleh lanjut ya. Oke deh. Oke. Aku lanjutin nih, Mif. Yang ke nomor 28 nih. Oke. Di beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia, biasanya masjid dibangun dengan letak dan ciri-ciri pada Jawa apa nih?
Apakah A 123, B 13, C 24, ataukah E? Oke, Steve katanya A nih. Ubi juga A nih. Oke, Nurul A. Teman-teman yang lain gimana nih? A berarti 1, 2, 3 ya. Oh, oke. Tim A semua nih, Atta Halilintar, anjay. Oke, 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 langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Oke, jadi gini. Jadi jawaban yang benar itu A. Oke, aku masuk ke soal lagi. Kan dibilang yang poin pertama itu terletak di sebelah barat alun-alun. Nah, itu dulu tuh namanya ada konsep namanya sistem bangunan Macapat. Di mana teman-teman bisa lihat di sini sih. Ini ada alun-alun di tengah-tengahnya dan di bagian utaranya itu ada pasar, sementara di bagian baratnya itu ada masjid dan di bagian selatannya ada keraton. Nah, kenapa sih masjid berada di sebelah baratnya alun-alun? Jadi kalau misal ada sholat id atau sholat hari raya besar gitu, kalau masjidnya penuh nanti bisa sholatnya juga di alun-alun gitu. Jadi alasannya seperti itu. Terus kita lanjut nih ke poin yang kedua, bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha. Ini benar ada yang namanya percampuran atau akulturasi, di mana teman-teman bisa lihat pada Masjid Kudus ini ada nih, ini akulturasi dengan budaya Hindu. Sementara di Masjid Cirebon ini juga ada arsitek Hindu deh, kalau nggak salah Hindu-Buddha gitu. Nah, terus kita ke opsi yang ketiga nih, terdapat tempat khusus bagi sultan jika ingin bersembayang. Ini benar ada. Jadi tuh dulu tuh ada namanya tuh Maksura, sampai sekarang kelihatannya masih ada ya, Mif. Jadi tuh Maksura itu tempat khusus untuk raja atau sultan kalau mau berdoa. Oke, terus kalau yang nomor 4 gimana nih? Ini jelas enggak ya, karena berlantai banyak itu kalau setahu aku ya mestinya masjid ada lantainya sih, dan banyak juga jadi enggak termasuk. Juga ada lantainya banyak. Benar-benar. Jadi kayak bukan ciri khususnya gitu. Jadi ini yang benar A ya teman-teman. Oke, apakah ada yang mau bertanya terkait soal nomor 28 nih? Oke, apakah udah clear deh? Kalau nggak ada yang mau bertanya nih tentang soal ini? Oh, paham nih. Kata Ubi paham. Oke, paham. Oke, yang lain gimana nih? Oke, clear. Nurul juga nih. Salsabila juga jelas. Oke, lanjut ya. Oke, Mif. Boleh nih dilanjutin nih. Oke, nomor 29. Munculnya organisasi pergerakan nasional menandai fase kedua kebangkitan nasional yang dipengaruhi beberapa gagasan, antara lain ini A itu 1, 2, 3, sosialisme, pan-islamisme, dan identitas regional. B itu 1, 3 ya. C 2, 4. Atau E itu semuanya ya. Ini yang fase kedua nih, fase kedua. Ayo. Ini pada jawab E nih, berarti semuanya benar. Oke, gimana nih Mif? Langsung aja dong. Langsung aja kali ya. Kita ke PPT-nya, yang nomor 29. Nah, jadi jawabannya itu E, fase kedua pergerakan nasional. Jadi identitas regional komunal itu identitas sebagai suatu kesatuan bersama dalam wilayah Hindia Belanda. Ini merupakan ide gagasan yang diwakilkan oleh Perhimpunan Indonesia. Jadi kalau identitas regional komunal itu ada organisasinya namanya Perhimpunan Indonesia atau kita sebutnya PI. Kalau yang kedua ada sosialisme. Sosialisme itu diwakilkan oleh PNI. Ini itu merupakan gerakan radikal yang waktu itu kelompok ini kalau pidato pidato Indonesia itu menggugat. Yang ketiga ada pan-islamisme. Ini diwakilkan oleh Syarikat Islam. Ini berupa haluan kooperatif ya. Awalnya tuh dia kooperatif, tapi jadi non-kooperatif. Jadi kan pan-islamisme tuh waktu Syarikat Islam tuh ada Syarikat Islam merah sama putih tuh. Yang merah itu dia non-kooperatif, jadi dia suka menentang kayak gitu. Yang terakhir ada Marxisme internasional. Ini cikal bakal timbulnya PKI. Jadi PKI itu sebelum namanya PKI itu dari Marxisme internasional. Ini ada pertanyaan nih, apa?
bedanya Marxisme, sosialisme sama komunis tuh. Oke, aku mau jawab sih Mif, yang ini Mif, yang pertanyaan dari Syada. Kalau setahu aku sih awalnya itu semua tuh dari Marxisme. Terus setelah itu jadi bagannya tuh yang paling atas tuh Marxisme. Terus nanti ada bagan dua gitu, turun dua, itu ada sosialisme sama komunisme. Kalau sosialisme itu belum radikal alias ya Marxisme, tapi biasa-biasa aja. Tapi kalau komunisme itu benar-benar radikal, semuanya yang ada di Marxisme benar-benar dipraktekin, atau yang namanya itu satu asa satu rasa gitu sih. Itu ada di Uni Soviet sih, gitu. Brengsek, astagfirullah. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mif. Katanya PKI bukannya dari SI Merah ya, Kak? Bukan, jadi awal mula PKI itu dari Marxisme Internasional. Kalau SI Merah itu dia waktu itu cuman dari Sarekat Islam. Jadi Sarekat Islam kebelah dua. Ada putih sama merah. Kalau putih itu istilahnya yang jalan benernya, yang merah itu yang rada menyimpang dikit gitu. Bukan dikit sih sebenarnya, rada banyak menyimpangnya. Oke, mau tambahin sih yang pernyataannya Miftah tadi. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau murni itu PKI itu sebenarnya nggak masuk dari SI sih, tapi mereka itu ada yang namanya organisasinya ISDV. Cuma waktu itu tuh mereka nyemplung ke SI dulu tuh, kayak secara nggak langsung nyemplung ke SI buat ngajak cari anggota gitu. Terus nanti ada tuh SI pecah dari SI Merah sama SI Putih. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Oke, benar. Pidato Indonesia menggugat itu pidatonya Soekarno. Oke, jadi ini jawabannya sih. Oke, berarti udah jelas kali ya? Atau ada pertanyaan lagi? Apakah udah clear teman-teman? Oke, clear nih. Oke, lanjut ya ke nomor terakhir ya. Terakhir nih. Oke, aku nih. Presiden Negara Indonesia Timur pada tahun 1947 sampai dengan 1948 adalah yang ditanya presiden nih teman-teman. Siapa nih? Presidennya Negara Indonesia Timur. Oke, 30 bingung. Oke, C atau D? Oke, presidennya katanya Sukawati. Oke deh, langsung masuk aja ya. Jadi gini, ya benar. Jadi nomor 30 itu nggak ada jawabannya sih. Jadi latar belakangnya tuh dulu gini, ada yang namanya Negara Indonesia Timur. Itu salah satu dari bagiannya RIS dalam kurung atau BFO. Ya itu wilayahnya tuh meliputi nih teman-teman, Sulawesi, Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, terus NTT. Nah, beribu kotanya di Makassar nih. Makassar kelihatannya sini deh. Oke, terus presidennya itu namanya Cokroda Gederaka Sukawati, di mana bertahannya dia itu cuma 2 tahun aja. Sementara Perdana Menterinya itu ada banyak sih, ada Najamuddin Diang Malewa, terus Samuel Jusufuro, terus ada Ida Anak Agung Gede Agung. Nah, oke, kita cek di opsi nih. Sultan Hamid II siapa sih? Sultan Hamid II ini, beliau ini merupakan ketuanya BFO atau orang yang pro kepada Belanda gitu sih, yang pro kepada bentuk federal. Sementara kalau Sukawati tadi tuh yang presidennya. Nih harusnya jawabannya ini aja nih. Nah, 2 orang ini tuh cuma Perdana Menteri, bukan presidennya. Jadi ini nggak ada jawabannya teman-teman. Benar-benar kata Steve ya. Benar-benar, benar. Dia salah satu yang buat pra-apri sih. Ini soal book fix, soal bonus, oke. Oke, apakah ada yang mau bertanya nih perihal soal nomor terakhir ini nih?
Oke, Ida Anak Agung tadi PM keberapa? Dia itu PM ketiga sih. Nanti bakal ada PPT-nya kok, tenang ke teman-teman. Jadi nanti biar nyatetnya nanti juga enak, nanti aku kirimin deh ke grup daripada nanti nungguin juga. Tenang, santai dong. Oke, jadi ini lingkarin ya teman-teman. Iya, jadi nggak ada Oke, jawabannya. selesai. Harusnya Benar. jawabannya tuh 2 saja, tapi 2 saja kan nggak ada. Jadi ini bonus. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah join. Oke, aku mau juga ngomong, jangan lupa absen ya teman-teman. Itu form evaluasinya diisi dong buat aku sama Miftah nanti evaluasi juga. Oke. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih. Oke deh.